Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Pesta malam itu berjalan meriah di rumah mewah milik Bagas. Tamu-tamu berdatangan. Sebagian adalah rekan bisnisnya yang datang membawa pasangan. Sebagian lagi teman-teman lama yang sekadar ingin tahu seperti apa kehidupan Bagas setelah sukses. Gelas-gelas sampahnya beradu, musik lembut mengalun, dan tawa menghiasi suasana. Bagas berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke kolam renang. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat seluruh tamu di ruang tamu. Namun, pikirannya jauh melayang, memikirkan satu hal, tenggat waktu. 7 hari lagi, ia mengingat dengan jelas peringatan dari Pak Giman. Bagas, bro, kamu bengong aja. Udah kaya raya kok malah kayak mikirin utang. Suara Bram, teman kuliahnya, memecah lamunannya. Bram menepuk pundaknya dengan keras, menyeringai sambil menunjuk gelas kosong di tangan Bagas. Gak, gue cuma lagi mikir soal proyek, jawab Bagas, memaksakan senyum. Ia tahu senyumnya tidak meyakinkan, tapi Bram terlalu sibuk memanggil pelayan untuk menambah minuman. Di sudut ruangan, rekan bisnis Bagas, Rendra, tengah berbincang dengan tamu lain. Sesekali, matanya melirik Bagas, seolah ingin berbicara sesuatu. Bagas, boleh kita bicara sebentar? Rendra berkata pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh riuh pesta. Bagas mengangguk, dan mereka bergerak ke balkon, menjauh dari keramaian. Angin malam terasa dingin, tapi Bagas sudah terbiasa dengan udara seperti ini. Mereka berdiri di sisi balkon. Pemandangan kota yang gemerlap menjadi latar belakang. Proyek kita di Cempaka Cita ada masalah. Bagas mengerutkan kening. Masalah apa lagi? Rendra menarik napas panjang. Bang mundur. Mereka bilang ada laporan keuangan yang enggak cocok. Bagas merasakan perutnya mencelos. Siapa yang ngomong? Enggak mungkin itu bocor. Aku juga enggak tahu. Rendra menjawab, matanya gelisah. Tapi ini serius, guys. Kalau Bang mundur, kita selesai. Bagas terdiam. Ia tahu masalah ini akan datang, tetapi tidak secepat ini. Sebelum ia sempat merespons, telepon di sakunya bergetar. Nama Pak Giman muncul di layar. Gue harus angkat. Katanya buru-buru ke Rendra. Tunggu dulu, ini urusan penting. Ini juga penting. Bagas memotong, lalu melangkah menjauh ke sudut balkon. Ia menekan tombol hijau. Pak Giman, saya. Bagas. Suara di ujung sana terdengar dingin dan berat. Waktumu semakin sedikit. Bagas menelan ludah. Saya lagi urusin semuanya, Pak. Proyek ini masih jalan. Jangan beri saya alasan, kata Pak Giman. Suaranya hampir berbisik, tetapi terasa menusuk. Kalau sampai akhir minggu ini kau tidak melunasi, jangan salahkan saya kalau ada sesuatu yang hilang. Panggilan terputus sebelum Bagas sempat menjawab. Ia menatap layar ponselnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia kembali ke pesta, tetapi suasananya tidak lagi sama. Gemerlap lampu dan tawa tamu-tamu terasa jauh. Semua terasa kosong. Kantor Bagas yang berlokasi di pusat kota tampak seperti sarang lebah. Ramai, sibuk, tapi penuh ketegangan. Para karyawan bergerak cepat dengan dokumen di tangan. Sebagian menatap layar komputer dengan wajah serius. Tapi di dalam ruangannya yang luas dan mewah, Bagas tidak bisa memfokuskan pikirannya. Ia baru saja selesai rapat dengan tim keuangan. Dan berita buruk masih membekas di pikirannya. Gimana caranya angka-angka ini bisa bocor? Suara Bagas terdengar tegang saat berbicara dengan asistennya, Rani. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkannya, Pak. Tapi, saya belum tahu siapa. Jawab Rani hati-hati. Cari tahu siapa pelakunya. Saya nggak peduli caranya. Bagas menggebrak meja, membuat Rani tersentak. Setelah Rani keluar,
Bagas duduk di kursinya dengan kepala bersandar. Pikirannya kembali pada percakapannya dengan Rendra semalam. Bank yang mundur, laporan keuangan yang bocor, dan ancaman dari Pak Giman menjadi tumpukan masalah yang hampir membuatnya gila. Bagas memejamkan mata, mencoba mengingat kembali saat-saat ia pertama kali bertemu dengan Pak Giman. Ini jalan pintas, gas, ucap Bram saat memperkenalkan Bagas pada Pak Giman beberapa tahun lalu. Pak Giman dengan senyum dinginnya menawarkan pinjaman yang tampaknya mudah. Asal kamu janji nggak lari dan ada keuntungan yang saya lihat, kita bisa saling bantu. Bagas yang saat itu berada di titik terendahnya, bisnis properti yang baru dirintis hampir bangkrut. Tidak punya pilihan lain, ia menandatangani perjanjian itu dengan tangan bergetar. Tetapi pikirannya hanya fokus pada kesempatan untuk bangkit. Kamu tinggal fokus, saya yang urus sisanya, kata Pak Giman menepuk pundaknya. Namun, Bagas tidak menyadari bahwa di balik senyum ramah itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kembali ke kantor, telepon Bagas berdering lagi. Kali ini dari klien besar PT Sumber Raya yang selama ini menjadi salah satu penyokong proyek Cempaka City. Bagas, saya dengar ada masalah dengan laporan keuangan proyek kamu. Saya harus mundur dulu sampai semuanya jelas, kata suara di ujung sana. Tunggu, Pak Adrian. Ini hanya salah paham. Saya bisa menjelaskan semuanya. Bagas mencoba membela diri. Terlalu berisiko, Bagas. Maaf, telepon ditutup sebelum Bagas sempat berbicara lebih banyak. Ia menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan putus asa. Saat itu, pintu ruangannya diketuk. Rendra masuk tanpa menunggu izin. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Bagas, ini serius. Kalau klien besar mulai mundur, kita nggak punya cadangan dana untuk meneruskan proyek ini. Kita cari investor baru, jawab Bagas cepat. Siapa yang mau investasi di proyek yang reputasinya sudah rusak? Rendra balik bertanya. Suaranya penuh nada frustasi. Percakapan mereka semakin panas. Bagas menuduh Rendra tidak cukup kompeten untuk menjaga kepercayaan klien. Sementara Rendra menyindir cara Bagas menjalankan perusahaan yang terlalu mengandalkan taktik berisiko. Gas, dengar, kata Rendra akhirnya. Aku tahu kamu berusaha keras. Tapi kalau kita nggak bisa selesaikan ini dalam 2 minggu, kita benar-benar tamat. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang dulu ia anggap sebagai simbol keberhasilannya. Sekarang, semuanya tampak seperti bayangan kelam yang mengintai. Malam itu, saat Bagas bersiap pulang, ia mendapati seseorang menunggu di parkiran kantornya. Sosok itu adalah Pak Giman, berdiri tegak dengan senyum tipis di bawah lampu redup. Pak Giman, kata Bagas, mencoba terdengar tenang. Saya nggak sangka Anda akan datang ke sini. Saya hanya ingin mengingatkan. Waktumu sudah hampir habis, jawab Pak Giman santai. Tetapi ada nada ancaman dalam suaranya. Saya sedang mengupayakan semuanya. Proyek ini, Pak Giman menyelah mendekat. Bagas, kau pikir saya peduli soal proyekmu? Yang saya inginkan hanya satu, lunasi hutangmu. Berikan saya waktu, Bagas memohon. Pak Giman tidak menjawab. Ia hanya menatap Bagas dengan mata yang tidak biasa, seperti ada sesuatu di sana yang membuat Bagas merasa tidak nyaman. Jangan buat saya datang lagi. Sebelum Bagas bisa membalas, Pak Giman sudah menghilang di antara bayangan. Bagas duduk di kursinya malam itu di ruang kerja rumahnya. Berkas-berkas proyek tersebar di meja, tapi pikirannya sudah tidak lagi di sana. Ia meraih telepon dan menelepon adiknya di desa. Apa kabar, Mas? Suara adiknya terdengar ceria, tetapi Bagas tidak bisa membalas dengan nada yang sama. Aku baik. Aku cuma mau tanya, masih ada yang ingat tentang Pak Giman di sana? Percakapan singkat itu membuka kenangan masa lalu Bagas di desa, dan untuk pertama kalinya ia merasa perlu kembali ke tempat itu. Hari itu, Bagas baru saja tiba di kantornya. Ia mencoba menenangkan pikirannya
Setelah malam yang sulit, sejak pertemuan terakhir dengan Pak Giman, rasa gelisah tidak pernah hilang. Namun, ia tidak menyangka kabar buruk akan datang begitu cepat. Rani mengetuk pintu ruangannya dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak pucat. "Pak Bagas, ada berita yang mungkin Anda perlu tahu," katanya dengan suara bergetar. "Apalagi sekarang?" Bagas mendesah, mencoba terdengar tegas meskipun pikirannya sudah penuh. "Pak Giman meninggal tadi malam." Bagas terdiam. Matanya membelalak dan untuk sesaat ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. "Meninggal? Bagaimana?" Rani menyerahkan ponselnya, menunjukkan berita lokal yang memberitakan kejadian tersebut. Katanya dia ditemukan di rumahnya, sendirian. Polisi bilang itu serangan jantung. Bagas menatap layar ponsel tanpa berkata apa-apa. Berita itu seharusnya menjadi kabar baik baginya, karena ancaman Pak Giman akhirnya hilang. Tapi anehnya, rasa lega tidak muncul. Sebaliknya, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Di ruang rapat sore itu, Bagas mendengar para stafnya bergosip tentang kematian Pak Giman. Katanya tubuhnya ditemukan dalam posisi aneh, kayak orang ketakutan. Salah satu staf berbisik, "Ya, ada yang bilang dia kena karma," tambah yang lain. "Banyak orang yang dendam sama dia." Bagas mencoba mengabaikan percakapan itu, tetapi kata-kata mereka terus terngiang di telinganya. Malam sebelumnya, ia masih berbicara dengan Pak Giman di parkiran. Sekarang orang itu sudah tidak ada. Bagas kembali ke rumahnya dengan pikiran yang berat. Ia duduk di ruang tamu, memandangi berkas-berkas proyek yang belum selesai. Kopi di meja sudah dingin, tapi ia terlalu sibuk untuk meminumnya. Saat ia tenggelam dalam pekerjaannya, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Bagas menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya angin. Namun, suara itu datang lagi, kali ini lebih keras. Ia berdiri, mendekati jendela, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya gelap dan bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Bagas kembali ke meja kerjanya, mencoba fokus. Tapi tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip beberapa kali sebelum mati sepenuhnya. Suasana menjadi gelap, hanya diterangi cahaya remang dari luar. "Ah, sial. Listrik lagi," gumam Bagas, berjalan menuju saklar. Namun, sebelum ia sempat menyalakan lampu, ia merasa ada sesuatu, seperti bayangan, bergerak cepat di sudut matanya. "Siapa di sana?" Bagas bertanya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi saat ia menoleh ke meja kerjanya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Laptop yang sebelumnya mati kini menyala, dan di layar tertulis pesan singkat, "Waktumu belum habis." Bagas tertegun. Pesan itu hanya muncul beberapa detik sebelum layar kembali gelap. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk bicara dengan tetangganya, Pak Yanto, yang sering mendengar gosip lokal. Ia berharap bisa mendapatkan informasi lebih tentang kematian Pak Giman. "Pak Yanto, Anda tahu sesuatu soal kematian Pak Giman?" tanya Bagas, mencoba terdengar santai, meski rasa gelisahnya jelas terlihat. Pak Yanto, seorang pria parubaya dengan kebiasaan meminum teh sambil mengamati tetangga, menggelengkan kepala. "Saya cuma dengar dari orang-orang, katanya meninggal mendadak. Tapi ya, aneh." "Aneh gimana, Pak?" "Orang seperti dia, Bagas. Kau tahu, banyak urusan gelap." Katanya, waktu ditemukan, dia pegang sesuatu di tangannya, seperti benda kecil. "Apa?" "Entah. Tapi yang jelas, wajahnya kayak orang ketakutan. Kalau kau tanya saya, ini bukan serangan jantung biasa." Bagas hanya mengangguk, mencoba mencerna informasi itu. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Bagas kembali ke rumah dengan perasaan semakin tidak nyaman. Gangguan kecil mulai terjadi lagi. Langkah kaki yang terdengar di lantai atas, suara pintu terbuka sendiri, dan lampu yang berkedip-kedip. Ia merasa seperti diawasi. Tapi setiap kali ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Saat ia akhirnya berbaring di tempat tidur, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara ketukan pelan di jendela kamarnya.
Kali ini, ketukan itu disertai suara berbisik. "Waktumu belum habis, Bagas." Bagas menoleh dengan cepat, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar di balik tirai. Pagi itu, Bagas memutuskan untuk meninggalkan kota. Suasana di rumahnya yang semakin tidak nyaman, ditambah tekanan dari proyek yang semakin kacau, membuatnya merasa perlu kembali ke desa. Ada sesuatu yang belum selesai di sana, dan ia yakin jawaban atas semua ini ada di masa lalunya. "Rani, saya bakal cuti beberapa hari," katanya kepada asistennya. "Kamu urus dokumen yang penting. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya." Rani hanya mengangguk, meskipun terlihat bingung. Ini bukan pertama kalinya Bagas mendadak menghilang. Tapi kali ini ia terlihat lebih cemas daripada biasanya. Desa tempat Bagas dibesarkan berada beberapa jam perjalanan dari kota. Sepanjang jalan, pikirannya melayang pada kenangan masa kecil, hidup yang sederhana, jauh dari tekanan seperti sekarang. Tapi di balik kenangan manis itu, ada juga peristiwa kelam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bagas tiba di desa menjelang sore. Jalan-jalan kecil yang ia kenal sejak kecil masih sama, tetapi beberapa rumah tampak lebih modern. Di depan sebuah warung kecil, ia melihat seorang pria tua yang sedang duduk santai sambil menghisap rokok. "Mas Bagas?" Pria itu menyapa dengan nada kaget. Ternyata ia Pak Amri, tetangga lama Bagas. "Pak Amri, apa kabar?" Bagas tersenyum tipis, menjabat tangan pria itu. "Kabar baik. Lama sekali nggak lihat kamu. Apa yang bawa kamu pulang?" Bagas hanya tertawa kecil, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. "Cuma rindu desa, Pak. Mau istirahat sebentar." Mereka berbincang singkat sebelum Bagas melanjutkan perjalanan ke rumah adiknya. Rumah itu masih berdiri kokoh, meskipun sudah banyak perubahan sejak orang tua mereka meninggal. Santi, adik Bagas, menyambutnya dengan penuh kehangatan. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara sambil menikmati teh hangat dan gorengan. "Mas, kenapa tumben pulang? Lagi ada masalah di kota?" tanya Santi sambil menuang teh ke cangkir Bagas. Bagas menghela napas. "Ada banyak hal, Dik, tapi aku juga mau tanya soal sesuatu." Santi memiringkan kepala, penasaran. "Tanya apa, Mas? Kamu masih ingat Pak Giman?" Santi terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. "Pak Giman? Yang dulu itu?" Bagas mengangguk. "Iya." "Kamu tahu dia meninggal?" Santi menggelengkan kepala. "Aku nggak tahu. Tapi aku selalu dengar orang-orang bilang kalau dia bukan orang biasa." "Apa maksudmu?" "Dulu, waktu aku masih kecil, ada desas-desus kalau dia sering membantu orang dengan cara yang nggak wajar. Beberapa bilang dia punya ilmu tertentu, dan kalau ada yang berani macam-macam dengannya, pasti kena batunya." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap cangkir tehnya, merenungkan ucapan adiknya. "Mas," Santi melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Kalau kamu berurusan sama dia, aku harap kamu hati-hati. Orang-orang bilang arwahnya nggak bakal tenang." Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia keluar dari rumah dan berjalan-jalan di sekitar desa. Udara dingin menyapa kulitnya, tapi pikirannya terlalu sibuk untuk peduli. Ia berjalan menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah yang dulu menjadi tempat tinggal Pak Giman. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun, tapi cerita tentangnya masih hidup di kalangan warga desa. Bagas berhenti di depan gerbang yang berkarat. Rumah itu tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Jendelanya pecah dan pintunya hampir roboh. Namun ada sesuatu yang membuat Bagas tidak bisa berpaling. "Mas Bagas," sebuah suara memanggil dari belakang. Bagas terkejut dan menoleh. Ternyata itu Pak Amri. "Pak Amri? Ngapain di sini malam-malam?" tanya Bagas. Pak Amri menggelengkan kepala. "Harusnya saya yang tanya begitu. Tempat ini nggak bagus buat dikunjungi, Mas. Banyak cerita seram di sini." "Apa maksud Bapak?" Pak Amri menarik napas panjang. "Ada yang bilang arwah Pak Giman masih berkeliaran. Kadang orang yang lewat sini dengar suara aneh atau lihat bayangan di dalam rumah. Jangan main-main sama hal seperti ini, Mas." Bagas mencoba tersenyum, meskipun perasaan takut
mulai merayap di hatinya. "Saya cuma penasaran, Pak. Kalau penasaran, tanyakan saja pada orang-orang tua di desa. Mereka tahu lebih banyak. Tapi jangan sampai melangkah terlalu jauh, Mas." Pak Amri menepuk bahu Bagas sebelum pergi, meninggalkannya sendirian di depan rumah itu. Saat Bagas hendak pergi, ia mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suara pintu berderit, seolah ada yang membukanya. Bagas menatap ke arah rumah tua itu dengan jantung berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi pintu depan rumah itu perlahan terbuka, menampilkan kegelapan di dalamnya. Bagas menelan ludah, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk masuk. Pagi itu, Bagas tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. Setelah semalam merasa terombang-ambing antara rasa takut dan penasaran, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Giman. Ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasa rumah itu menyimpan lebih dari sekadar kenangan buruk. Adiknya, Santi, memperhatikan kepergiannya dengan tatapan cemas. "Mas, jangan terlalu nekat. Kalau memang ingin cari jawaban, lebih baik tanya orang-orang tua di desa," kata Santi. Peringatan yang tidak ia anggap remeh. Namun, Bagas hanya mengangguk pelan, membiarkan adiknya berbicara tanpa memberi banyak penjelasan. Dalam pikirannya, satu hal yang mengganjal adalah bagaimana takdirnya dan Pak Giman tampak saling terkait. Bagas kembali ke rumah tua itu menjelang siang. Ketika ia sampai, suasana sepi dan sunyi. Hanya suara angin yang terdengar menerpa daun-daun kering yang berserakan di halaman. Rumah itu, meskipun tampak usang, tetap berdiri kokoh, seolah menunggu sesuatu. Ia memasuki halaman yang tertutup dengan pagar kayu yang hampir roboh. Langkah kakinya terhenti tepat di depan pintu depan yang terbuka sedikit. Ketika ia melangkah masuk, udara dalam rumah terasa dingin, seolah menyambut kedatangannya dengan keheningan yang dalam. Di dalam, ruangan itu dipenuhi dengan debu tebal. Banyak barang yang tampaknya tidak pernah dipindahkan atau dibersihkan sejak Pak Giman terakhir kali meninggalkan tempat ini. Lantai kayu yang berderit di bawah setiap langkah membuat suasana semakin mencekam. Bagas melangkah lebih dalam, matanya meneliti setiap sudut rumah yang gelap. Tanpa sadar, ia sampai di sebuah ruangan kecil di belakang rumah, tempat Pak Giman sering menghabiskan waktu. Ruangan itu tampak seperti ruang kerja, dengan meja kayu yang penuh dengan berbagai barang. Di atas meja, ia menemukan beberapa dokumen lama yang tampaknya adalah catatan pribadi milik Pak Giman. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah buku kecil berwarna hitam yang tergeletak di sudut meja. Bagas membuka buku itu, dan yang ia temukan membuat hatinya berdebar lebih cepat. Buku itu berisi tulisan tangan yang sangat rapat, seolah seseorang yang sangat terburu-buru menulisnya. Beberapa halaman pertama adalah catatan tentang kehidupan Pak Giman. Namun, semakin dalam ia membaca, semakin terasa ada yang aneh. Tulisannya menceritakan tentang hubungan Pak Giman dengan berbagai orang yang pernah meminjam uang darinya, dan beberapa transaksi yang sangat mencurigakan. Di bagian belakang buku, ada nama-nama yang disebutkan berulang kali. Nama-nama yang familiar bagi Bagas, termasuk namanya sendiri. Ada satu entry yang membuat jantung Bagas hampir berhenti. Tulisan itu berbunyi, "Bagas adalah pilihan terakhirku. Aku tahu dia akan membutuhkan bantuan, dan aku akan memastikan dia terjerat dalam hutang ini. Waktu yang tepat akan datang." Bagas menggigil membaca kalimat itu. Ia merasa seolah seluruh hidupnya sudah diatur oleh orang ini tanpa sepengetahuannya. Dengan cepat, ia membalik halaman-halaman terakhir buku itu. Ada beberapa catatan tentang ritual-ritual yang dilakukan untuk memastikan pembayaran hutang, serta penyebutan tentang pembalasan dari dunia lain. Buku itu, meskipun terlihat seperti catatan pribadi, tampaknya menyimpan lebih banyak kegelapan daripada yang bisa dipahami oleh Bagas. Setelah menemukan buku itu, Bagas merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis biasa yang terjadi dengan Pak Giman. Ia kembali ke desa, kali ini mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak.
Di tengah jalan, ia bertemu dengan Pak Ibrahim, penghulu desa yang terkenal dengan pengetahuan luas tentang sejarah desa dan segala hal yang berbau mistis. "Pak Ibrahim, saya perlu bantuan. Ada sesuatu yang aneh di rumah Pak Giman," kata Bagas setelah menyapa dengan sopan. Pak Ibrahim menatap Bagas lama, kemudian mengajaknya duduk di sebuah warung kopi sederhana. "Apa yang kamu maksud aneh?" tanyanya. Matanya tajam mengamati wajah Bagas. Bagas menceritakan penemuan buku itu serta beberapa kejadian yang mengganggu pikirannya. Pak Ibrahim mendengarkan dengan serius tanpa menyela. Setelah selesai, ia menghela napas. "Pak Giman bukan orang sembarangan, Bagas. Dia terlibat dalam banyak hal yang tidak seharusnya diketahui orang luar. Ilmu hitam dan kekuatan gaib, itulah yang dia gunakan untuk mendatangkan kekayaan dan kekuasaan. Tapi, seperti yang kamu tahu, setiap tindakan itu ada akibatnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Bagas bertanya, semakin bingung. Pak Ibrahim menatapnya dengan serius. "Kamu sudah terikat dengan dia. Dan jika kamu ingin keluar, kamu harus memutuskan hubungan itu. Tapi itu tidak mudah jika kamu tidak melakukannya dengan benar. Yang akan datang bukan hanya kematian, tapi penderitaan abadi." Bagas merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa maksud Bapak? Lakukan ritual pelepasan, atau akan ada sesuatu yang mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Arwah Pak Giman, atau yang lebih buruk, sesuatu yang lebih gelap." Bagas pulang ke rumah adiknya dengan perasaan bercampur aduk. Informasi yang ia peroleh semakin membingungkan, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap buku hitam yang masih ada di tangannya, merasakan beratnya takdir yang kini terikat padanya. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap gerakannya. Saat malam datang, Bagas duduk di teras rumah, menatap ke langit yang gelap. Beberapa bintang terlihat redup, seolah tidak ingin menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. "Apa yang harus aku lakukan?" pikir Bagas. Angin berhembus, dan dalam angin itu, ia mendengar bisikan pelan. "Waktumu belum habis." Pagi hari di desa terasa seperti biasa. Namun bagi Bagas, setiap detik berlalu kini penuh dengan kecemasan. Semalaman ia terjaga, memikirkan kata-kata Pak Ibrahim yang seakan menggema dalam kepalanya. Arwah Pak Giman. Dan sesuatu yang lebih gelap masih berputar di pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang harus dilakukan? Hari itu, Bagas memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Giman. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal, seolah ada bagian dari puzzle yang belum lengkap. Meski perasaan takut mulai menyelimuti, ia tahu hanya di sanalah ia bisa menemukan jawaban. Langkah kaki Bagas terasa berat saat ia berjalan kembali melewati jalan yang sempit menuju rumah Pak Giman. Matahari yang perlahan naik di langit tidak cukup untuk mengusir kegelapan yang menghantui pikirannya. Ketika ia sampai di depan rumah itu, suasana sepi dan angker seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sekitar rumah, ia merasakan udara yang lebih dingin. Suara gemerisik daun yang jatuh semakin jelas terdengar. Namun ada sesuatu yang mengganggu. Bagas merasa seolah ada yang mengawasinya. Ia menatap pintu depan yang terbuka sedikit, dan dengan hati-hati, ia melangkah masuk. Begitu memasuki ruangan, angin dingin menyapa wajahnya. Ruangan yang gelap hanya diterangi oleh cahaya remang-remang yang masuk dari celah jendela. Bagas melangkah perlahan, merasakan ketegangan yang semakin menguat di sekitarnya. Langkah kakinya berderit di atas lantai kayu yang tua, seolah menandakan bahwa rumah itu hidup, menunggu kedatangannya. Ia menuju ruang kerja Pak Giman di belakang rumah, tempat di mana ia menemukan buku kecil hitam yang membawa banyak pertanyaan. Sesampainya di ruangan itu, Bagas kembali melihat meja kerja yang kotor dan penuh debu. Buku hitam yang ia temukan sebelumnya masih tergeletak di atas meja. Ia mengambil buku itu, membuka halaman demi halaman, mencoba mencari petunjuk lain.
Namun kali ini, ia merasa sesuatu yang berbeda. Ketika membuka halaman terakhir, sebuah suara samar terdengar. Suara itu seperti bisikan, datang dari dalam rumah. Bagas menahan napas, berusaha untuk tidak panik. Bisikan itu semakin jelas. "Kamu harus memilih, Bagas. Waktumu hampir habis." Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia menutup buku itu dengan cepat, merasa seolah ada tangan yang membelai punggungnya. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Bagas merasa ada yang tidak beres, seolah rumah itu mulai hidup dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip, dan bayangan gelap melintas cepat di hadapannya. Bagas berlari menuju pintu, namun pintu itu seolah terkunci sendiri. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi gelap total. Bagas hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Dalam kegelapan itu, ia merasakan sesuatu yang menekan dada dan membuatnya sulit bernapas. Kemudian, di tengah kegelapan, ia melihat sosok yang perlahan muncul. Sosok itu tinggi besar, wajahnya kabur. Namun ada satu hal yang jelas, itu adalah Pak Giman. Namun, wajahnya tampak seperti sudah mengalami kerusakan. Seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang. "Bagas." Suara Pak Giman terdengar dalam bisikan yang dalam. "Kamu tidak bisa lari dariku. Kamu terikat padaku. Hutangmu belum dibayar." Bagas mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. "Apa yang kamu inginkan?" Suara Bagas bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Hutang, pembalasan. Ketika waktu datang, kamu akan bayar apa yang kamu hutangkan." Tiba-tiba, tubuh Pak Giman bergerak cepat, menghadap Bagas dengan mata yang merah menyala. Bagas terhuyung mundur, hampir jatuh. Namun, sebelum ia sempat berlari, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Dengan tubuh yang gemetar dan hati yang penuh kecemasan, Bagas keluar dari rumah itu secepat mungkin. Begitu ia kembali keluar, udara segar menyambutnya, namun rasa takut dan keputusasaan masih menghantuinya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah adiknya, merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa membantunya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus berputar pada apa yang baru saja ia alami. Apakah itu benar-benar hantu Pak Giman? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya sendiri? Namun satu hal yang pasti, Bagas tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Dia harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan ini, atau selama hidupnya ia akan terperangkap dalam bayang-bayang Pak Giman. Sesampainya di rumah, Bagas langsung mencari Santi. Adiknya terlihat cemas begitu melihat wajah Bagas yang pucat. "Mas, kamu kenapa? Mukamu pucat banget." Santi bertanya dengan khawatir. Bagas duduk dengan perlahan, menceritakan semuanya. Tentang buku hitam, suara-suara aneh, dan pertemuan dengan sosok Pak Giman di rumahnya. Santi mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. Setelah beberapa saat hening, Santi membuka mulut. "Mas, aku tahu kamu gak akan percaya, tapi kita perlu mencari orang yang benar-benar tahu tentang hal-hal seperti ini. Orang-orang yang tahu tentang dunia gaib dan tentang bagaimana cara memutuskan ikatan semacam itu." Bagas menatap adiknya. "Kamu tahu di mana bisa mencari orang seperti itu?" Santi mengangguk pelan. "Ada seorang dukun tua di ujung desa. Dia dikenal sebagai orang yang tahu tentang ilmu hitam dan gaib. Mungkin dia bisa membantu." Malam itu, Bagas tidur dengan perasaan tidak tenang. Walaupun ia tahu bahwa ia harus mencari solusi, bayangan Pak Giman yang mengerikan terus mengikuti pikirannya. Suara bisikan itu berulang kali terngiang di telinganya. "Ketika waktu datang, kamu akan bayar apa yang kamu hutangkan." Dengan tekad bulat, esoknya Bagas memutuskan untuk menemui dukun tua yang Santi sebutkan. Hanya dengan cara itu, ia merasa bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menjeratnya. Pagi itu, Bagas merasa ada perasaan aneh yang menggerayangi dirinya. Sejak pertemuan malam dengan sosok Pak Giman, ia semakin yakin
bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantuinya. Menemui dukun tua yang Santi sebutkan. Perjalanan menuju rumah dukun itu terasa sangat jauh. Jalanan desa yang sempit dan penuh dengan pepohonan besar memberi kesan tersendiri. Matahari belum terlalu tinggi, namun kabut pagi masih menyelimuti sekitar, menciptakan suasana yang sunyi dan seram. Setiap langkah kaki Bagas terasa lebih berat, seolah ia melangkah ke dunia yang berbeda, tempat di mana realitas dan dunia gaib bertemu. Setelah beberapa lama berjalan, Bagas tiba di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir desa. Rumah itu sederhana, namun tampak seperti tempat yang telah lama ada, dikelilingi dengan tanaman liar dan pohon-pohon besar yang menambah kesan misterius. Di depan rumah, terlihat seorang pria tua yang duduk di kursi bambu. Matanya yang tajam menatap Bagas seolah sudah mengetahui kedatangannya. "Selamat datang, Nak. Aku tahu kau akan datang kemari," kata dukun itu. Suaranya serak namun tegas. Bagas terkejut. "Kamu tahu siapa aku?" Dukun itu tersenyum tipis. "Aku tahu banyak tentang orang-orang yang mencari jawaban, terutama mereka yang terjerat dalam dunia yang tak terlihat. Apa yang membuatmu datang kemari?" Bagas menghela napas dalam-dalam. "Saya butuh bantuan. Saya terikat oleh sesuatu atau seseorang yang saya tidak tahu bagaimana cara melepaskannya." Dukun itu mengangguk perlahan. "Pak Giman, bukan?" Bagas terdiam, kaget bahwa dukun itu sudah mengetahui nama yang bahkan ia tak sempat menyebutkan. "Iya, Pak Giman. Dia sudah mati. Tapi sepertinya saya masih terhubung dengan dia. Saya merasa ada yang mengikuti saya, sesuatu yang sangat gelap. Begitulah jalan hidupmu, Nak. Terkadang kita tidak bisa menghindari apa yang telah digariskan," kata dukun itu sambil memandangi Bagas dengan tatapan dalam. "Kau ingin melepaskan dirimu dari ikatan itu, bukan?" Bagas mengangguk. "Iya, saya harus melakukannya. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan jika terus dihantui seperti ini." Dukun itu berdiri dan melangkah ke dalam rumahnya. "Ikuti aku, Nak. Aku akan menunjukkan jalanmu. Tapi ingat, ini bukan hal yang mudah. Apa yang akan kita lakukan bukan hanya sekadar ritual biasa." Bagas mengikuti langkah dukun tua itu ke dalam rumah. Di dalam, ruangan tersebut gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelip-kelip di meja kayu besar di tengah ruangan. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari. Di sekitar meja, terdapat berbagai alat dan benda yang tampaknya digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Batu akik, kain hitam, minyak, serta gambar-gambar yang tidak jelas bentuknya. Dukun itu mulai menyiapkan beberapa benda yang ia ambil dari lemari tua di sudut ruangan. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil dan mengeluarkan benda-benda yang tampaknya sangat berharga. Ada sebuah pisau kecil, beberapa kemenyan, dan segenggam tanah dari makam yang tidak diketahui. "Ini akan sulit," kata dukun itu dengan suara pelan. "Tapi jika kau ingin bebas, kau harus melalui ini." Bagas menatap benda-benda itu dengan rasa takut yang mencengkeram. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu memberikan panduan singkat. "Kamu akan duduk di tengah lingkaran ini. Kamu harus menenangkan pikiranmu dan biarkan dunia lain masuk. Ketika itu terjadi, segala ikatan dengan Pak Giman akan terbuka dan kau akan diberi pilihan. Ingat, ini adalah pilihan yang hanya bisa kau ambil sendiri." Bagas duduk di tengah lingkaran yang telah dibuat oleh dukun, merasa tubuhnya kaku dan pikiran yang penuh kecemasan. Ketika dukun itu mulai mengucapkan mantra, udara di sekitar mereka mulai terasa berat. Suara lilin yang menyala berdesis, dan seiring dengan itu, cahaya lilin bergetar hebat, menciptakan bayangan aneh di dinding. Bagas merasakan sesuatu yang mulai mengalir melalui tubuhnya, bukan hanya udara, tapi sesuatu yang lebih dalam dan misterius. Mata Bagas mulai terpejam seiring dengan mantra yang diucapkan dukun, dan dalam sekejap dunia sekitar seolah menghilang. Ia merasa seperti melayang di ruang yang gelap. Tidak bisa melihat apapun selain bayangan samar yang bergerak di sekitar. Bagas merasakan suhu tubuhnya menurun.
Dan sejenak, ia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Bagas, suaranya begitu familiar. Itu adalah suara Pak Giman. Pak Giman. Suara Bagas hampir tidak keluar. Kau datang untuk mengakhiri semuanya. Ya, suara itu terdengar lebih dalam dan mengerikan. Bagas berusaha menguatkan dirinya. Ya, saya datang untuk mengakhiri semua ini. Kau tidak bisa lari dariku. Suara Pak Giman kembali terdengar semakin dekat. Kau terikat oleh hutang, Bagas. Hutang ini harus dibayar. Tiba-tiba sosok Pak Giman muncul di hadapannya. Wajahnya yang rusak semakin jelas. Bagas bisa melihat tatapan mata yang penuh kebencian. Ia merasa tubuhnya semakin tertekan, seperti ada tangan yang menariknya ke dalam kegelapan. Namun di tengah perasaan takut itu, suara dukun terdengar memanggil. Konsentrasi, Bagas. Pilihanmu ada di tanganmu. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri. Putuskan ikatan ini. Bagas menutup matanya, berusaha mengumpulkan keberanian. Ia memikirkan segala yang telah terjadi, semua kesulitan, semua penderitaan, dan akhirnya ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus terbelenggu oleh masa lalu dan bayang-bayang seseorang yang sudah mati. Dengan tekad yang kuat, Bagas mengucapkan satu kata dengan keras, meski suaranya gemetar. Cukup! Begitu kata itu terucap, segala sesuatu seakan berhenti. Kegelapan yang menyelimuti tubuh Bagas menghilang dalam sekejap, dan ia merasa seperti terbang kembali ke dunia nyata. Ia membuka mata dan menemukan dirinya kembali di ruangan rumah dukun. Semua bayangan Pak Giman dan perasaan tertekan itu hilang. Dukun itu berdiri di sampingnya, mengangguk perlahan. Kamu berhasil. Ikatan itu terputus. Tapi ingat, dunia ini tidak selalu mudah. Tidak ada jalan yang sepenuhnya bebas tanpa konsekuensi. Bagas merasa lega, meskipun masih ada rasa takut yang tersisa di dalam dirinya. Saya merasa bebas. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Dukun itu tersenyum samar. Lanjutkan hidupmu. Tidak ada yang bisa menghalangi langkahmu sekarang, kecuali dirimu sendiri. Setelah ritual yang berat itu, Bagas merasa seolah dunia yang ia kenal kembali tersusun dengan cara yang lebih nyata. Namun, meskipun ia berhasil melepaskan diri dari ikatan dengan Pak Giman, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Perasaan lega yang ia rasakan datang dengan harga yang tidak bisa ia pahami. Semua yang telah terjadi seakan mengubah segalanya, membawa perubahan yang tidak hanya terjadi pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan Bagas mencoba kembali menjalani hidupnya. Ia mulai bekerja di ladang, berusaha membangun hidup dari nol setelah semua cobaan itu. Namun, bayang-bayang peristiwa yang telah ia lewati tetap membayanginya, seperti sebuah beban yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Malam hari, Bagas duduk sendirian di ruang tamu rumah adiknya. Santi sudah tidur, dan rumah itu terasa sunyi. Suara angin yang berhembus lewat di luar rumah menambah kesunyian yang dalam. Tiba-tiba, di tengah keheningan, Bagas merasakan perasaan aneh, seolah ada yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Cahaya rembulan yang tipis menyinari desa yang terlihat damai, namun ada sesuatu yang berbeda. Bagas merasa matanya mulai kabur, dan dalam sekejap, gambar wajah Pak Giman yang rusak muncul di hadapannya, menatap dengan penuh kebencian. Tidak, itu sudah selesai, teriak Bagas, memejamkan mata dan berusaha menepis bayangan itu. Namun bayangan itu tak juga menghilang. Dia tahu, meskipun ia telah memutuskan ikatan itu, bayang-bayang masa lalu tidak bisa begitu saja hilang. Ada harga yang harus dibayar, dan itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk menemui dukun tua itu lagi. Ia tahu bahwa meskipun ritual tersebut mengakhiri ikatan fisik dengan Pak Giman, ada sesuatu yang masih tersisa. Satu pertanyaan menggantung di pikirannya. Apa harga yang harus dibayar? Dukun itu sedang duduk di depan rumahnya ketika Bagas tiba. Tanpa berkata apa-apa,
Dukun itu langsung mengundang Bagas masuk, seperti sudah menunggu kedatangannya. "Ada yang mengganggumu, Nak?" tanya dukun itu dengan tenang, seolah sudah mengetahui perasaan Bagas. Bagas mengangguk, duduk di kursi bambu di depan dukun. "Saya merasa, meskipun saya sudah memutuskan semuanya, ada sesuatu yang masih mengikutiku. Saya melihat Pak Giman tadi malam, dan saya merasa ada harga yang harus saya bayar." Dukun itu mengangguk pelan, wajahnya serius. "Memang tak ada yang bisa lepas begitu saja dari dunia yang kita tinggalkan. Ketika kamu memilih untuk memutuskan ikatan itu, kamu telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Harga itu bukan sesuatu yang bisa dibayar dengan uang atau kekuatan. Ini tentang jiwa." Bagas menatapnya bingung. "Jiwa? Apa maksudmu?" Dukun itu menarik napas dalam-dalam. "Ketika kamu memutuskan hubungan dengan Pak Giman, kamu bukan hanya mengakhiri ikatan antara dua orang, tetapi juga menanggalkan beban karmamu. Tanpa kamu sadari, kamu telah mengubah keseimbangan. Ada sesuatu yang harus kamu bayar sebagai imbalan atas kebebasan yang kamu pilih." Dukun itu mulai menjelaskan lebih lanjut. "Hutang tidak hanya berarti materi, Nak. Itu bisa berupa karma yang terakumulasi. Jika kamu ingin bebas dari beban itu, kamu harus memberi sesuatu sebagai balasannya. Tidak ada kebebasan tanpa pengorbanan." "Apakah saya harus membayar dengan nyawa?" tanya Bagas. Suaranya hampir tidak terdengar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Kebebasanmu mungkin berharga lebih dari yang kamu pikirkan. Tidak, kamu tidak harus membayar dengan nyawa. Tetapi ada hal lain yang harus kamu berikan, sesuatu yang lebih berharga dari nyawa." Bagas merasa tubuhnya lemas. "Apa itu? Apa yang saya harus lakukan?" Dukun itu mengangkat bahu. "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tidak semua keputusan datang dengan peringatan." Kembali ke desa, Bagas mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Perasaan kosong itu semakin mengganggu, dan ia mulai merasakan kehampaan yang datang bersamaan dengan kebebasan yang ia capai. Suatu malam, saat ia sedang berjalan pulang, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, saat melintasi jalan yang biasa ia lalui, ia melihat seseorang yang familiar. Itu adalah Santi, adiknya, yang tampaknya sedang menunggu di tepi jalan. Bagas mendekat, namun ada yang aneh dengan pandangan mata Santi. Matanya tampak kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Santi?" panggil Bagas, cemas. Adiknya itu menoleh pelan, lalu tersenyum, namun senyuman itu tidak terlihat alami. "Mas, aku harus pergi," katanya dengan suara datar. Bagas merasa ada yang tidak beres. "Kau, kenapa? Ada apa denganmu?" Santi hanya tersenyum lagi, namun senyuman itu semakin menyeramkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Santi berbalik dan berjalan menjauh. Bagas mencoba memanggilnya, tetapi Santi sudah hilang dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Bagas mencari Santi ke seluruh desa, namun tidak ada yang melihatnya. Tidak ada jejak Santi yang tersisa. Desakan hati dan perasaan cemas semakin mencekam. Ia merasa telah kehilangan adiknya, dan saat itulah ia menyadari kenyataan yang pahit. Harga yang harus ia bayar adalah kehilangan orang yang paling ia cintai. Ia kembali ke rumah dukun itu, kali ini dengan hati yang hancur. "Dukun, aku mengerti sekarang. Apa yang harus aku bayar?" Dukun itu memandangnya dengan mata yang penuh pengetahuan. "Kamu telah memahami itu, Nak. Kehilangan adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Dalam hidup ini, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Dan terkadang, kita tidak bisa memilih apa yang hilang." Bagas tertunduk, menyadari bahwa kebebasan yang ia dapatkan datang dengan pengorbanan yang tidak terbayangkan. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Ada pelajaran dalam setiap penderitaan, dan ia harus terus berjalan, meskipun tanpa Santi di sisinya. Bagas berdiri di pinggir desa, menatap langit yang penuh bintang. Meskipun rasa kehilangan terus menghantuinya, ia merasa bahwa ia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Santi, meskipun hilang, telah membantunya untuk mengerti bahwa
Tidak ada yang bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar dalam hidup. Dengan langkah yang lebih berat, namun penuh pemahaman, Bagas melanjutkan perjalanan hidupnya, meninggalkan desa yang telah menjadi saksi atas segala yang telah ia alami. Kehidupan baru menanti, dan ia tahu bahwa harga yang dibayar akan membentuk siapa dirinya kelak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.